Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Rani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Rani turut membantu Dayu. Setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut. Keberagaman, ada agama, budaya, dan suku bangsa. Kerjasama, saling membantu, bahu-membahu, dan saling mendukung. Manfaat kerjasama, pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjalin dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. 1. Apa itu kerjasama? 2. Apa manfaat kerjasama? 3. Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? 1. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. 2. Manfaat kerjasama. Yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. 2. Kerukunan warga terjalin. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan menghargai adanya perbedaan, menghormati dan tidak menghina suatu perbedaan. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. 1. Keberagaman di lingkunganmu. 2. Memberikan satu contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama. 3. Manfaat kerjasama. 4. Kesimpulan.
Apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? 1. Keberagaman di lingkunganku yaitu keberagaman suku, budaya, makanan khas, dan lain-lain. 2. Di daerahku orang-orang juga bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Contohnya musyawarah, gotong royong, dan lain-lain. 3. Manfaat kerjasama adalah pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjalin, serta memperkuat persatuan dan kesatuan. 4. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat berikut. Nah, di sini yang ujung ini adalah sudut lancip ya. Kemudian ada juga sudut tumpul. Diskusikan hasil jawabanmu dengan teman. Temukan sudut lancip, tumpul, dan siku-siku pada kedua rumah adat tadi dengan cara melingkari dan memberi nama tiap sudutnya. Nah, mari kita coba temukan bersama-sama ya. Ini di sini ada sudut tumpul, kemudian ada sudut siku-siku juga. Dan gambar rumah yang kedua ini ada sudut lancip dan juga sudut siku-siku. Ini hanya contoh sudut saja. Kalian bisa mencoba menemukan sudut-sudut yang lain. Ingatkah kamu tentang sudut? Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut. Sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Jenis-jenis sudut. 1. Sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. 2. Sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Jadi sudut lancip itu lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut lancip. Ada 7 derajat, 18 derajat, 33 derajat, 45 derajat, dan 70 derajat. 3. Sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Jadi sudut tumpul lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut tumpul. 93 derajat, 110 derajat, 135 derajat, dan 157 derajat. Bagaimana kita mengetahui besar sudut? Ayo kita mempelajarinya. Menggunakan busur. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan lambang seperti ini ya. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut. Nah, sudut AOB besarnya adalah 45 derajat. Kemudian sudut BOC besarnya juga 45 derajat. Besar sudut COD adalah 45 derajat. Besar sudut DOE adalah 45 derajat. Nah, berapakah besar setiap sudut berikut? Nah, gambar yang pertama ini menunjukkan angka 45. Jadi besarnya adalah 45 derajat. Kemudian gambar yang kedua, ini garis yang satu menunjukkan angka 0,
Garis yang kedua menunjukkan angka 90, berarti besarnya adalah 90 derajat. Nah, gambar yang ketiga ini tidak ada sudutnya ya, jadi tidak bisa kita kerjakan. Kemudian gambar yang terakhir, ini adalah garis lurus ya. Ada yang mengarah ke angka 0 dan ada yang mengarah ke angka 180. Jadi kita ambil 180 derajat. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur di atas gambar sudut sehingga titik pusat busur terletak di titik sudut B. Dan alas busur berimpit dengan sisi BA. Perhatikan gambar berikut. Kita menggunakan skala bagian dalam untuk menentukan ukuran sudut ABC. Kita lihat bahwa sudut tersebut berukuran 60 derajat. Kita tuliskan besar sudut ini sebagai berikut. Sudut ABC sama dengan 60 derajat. Lihatlah benda-benda di sekitarmu. Temukan 5 benda yang mempunyai sudut. Ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Benda yang pertama adalah ujung buku. Perkiraan besar sudut 90 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 90 derajat. Jenis sudutnya siku. Kemudian ujung penggaris segitiga. Perkiraan besar sudut 60 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 60 derajat. Jenis sudut lancip. Kemudian bendera semapur. Perkiraan besar sudut 90 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 90 derajat. Jenis sudut siku. Staples. Perkiraan besar sudut 35 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 40 derajat. Jenis sudut lancip. Papan tulis. Perkiraan besar sudut 90 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 90 derajat. Jenis sudutnya siku. Kemudian yang terakhir ujung gunting. Perkiraan besar sudut 15 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 15 derajat. Jenis sudutnya adalah lancip. Diskusikan hasil jawabanmu dengan teman. Mencetak sudut. Temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama. Gambarlah sudutnya. Nama benda yang pertama adalah pintu lemari. Besar sudutnya 90 derajat. Gambar sudutnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah buku. Besar sudutnya 90 derajat. Gambar sudutnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah keramik lantai. Besar sudutnya 90 derajat. Gambar sudutnya seperti ini. Apakah kamu menemukan benda yang besar sudutnya sama? Iya, saya menemukan benda yang besar sudutnya sama. Apakah gambar sudutnya sama? Iya, gambar sudutnya sama. Apa yang dapat kamu simpulkan? Pintu lemari, buku, dan keramik lantai merupakan benda yang mempunyai besar sudut 90 derajat. Atau sudut siku. Ya, meskipun benda ukurannya berbeda, tapi besar sudutnya bisa sama. Apakah besar sudut gambar berikut sama besar? Jelaskan. Berbeda, sudut A lebih besar dari sudut B. Mana yang sudutnya lebih besar? Jelaskan. Sudut B lebih besar dari sudut A. Apa yang memengaruhi besar sudut? Besar sudut dipengaruhi oleh jarak antara kaki-kaki sudut. Jika jaraknya besar, nilai sudut juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Jika jaraknya kecil, maka nilai sudutnya juga semakin kecil. Besar sudut dipengaruhi oleh bukaan kaki-kakinya. Besar sudut tidak dipengaruhi oleh panjang sinar garis. Contoh, besarnya sama. Selain rumah adat, kita dapat menemukan sudut di sekitar kita. Bangunan di sekitar kita termasuk tempat ibadah juga terdapat sudut. Sudut-sudut yang ada menjadikan ciri khas tersendiri. Keberagamannya semakin menjadikannya unik.
Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian Bungong Jempa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Kamu akan dibagi dalam kelompok. Satu kelompok 8 siswa. Lakukan gerakan dengan hitungan dan iringan musik. Formasi gerakan A. Formasi gerakan B. Formasi gerakan C. Dan formasi gerakan D. Bagaimana, bisa ya? Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.